リンクスタート。 BPN, TPNBM, PBB, BPHTB, dan Bea Matra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuzi Yandi dengan NIM C0E024003 akan menjelaskan materi tentang PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan Bea Materai. Yang pertama ada pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang dipungut atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Ini mencakup selisih antara harga jual dan biaya produksi. Dasar pengenaan pajaknya, jika PPN barang, maka persen tarif dikali dengan harga jual. Jika PPN jasa, persen tarif dikali dengan penggantian. Jika PPN impor, persen tarif dikali dengan nilai impor. Jika PPN ekspor, persen tarif dikali dengan nilai ekspor. Untuk tarif PPN, saat ini adalah 10%. Tarif ini dapat diubah antara 5% hingga 15%. Berdasarkan pertimbangan ekonomi khusus ekspor dikenakan PPN 0%. Berikutnya ada PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. PPNBM adalah pajak yang dipungut atas penyerahan atau impor barang kena pajak (WKP) tertentu yang tergolong mewah. Pajak ini dikenakan di samping PPN dengan sistem pemungutan sekali dari sumbernya. Asas pemungutannya berlaku asas pemungutan di samping PPN. Artinya barang mewah dikenakan kedua pajak tersebut. Sistem pemungutan dilakukan sekali dari sumbernya, tidak berulang pada setiap rantai distribusi. Untuk tarif PPNBM dapat diterapkan dalam beberapa pengelompokan, mulai dari 10% hingga 75%. Saat ini tarif yang berlaku adalah 10, 10, 20, 30, 40, 50, dan 75%. Berikutnya ada PBB, pajak bumi dan bangunan. PBB adalah pajak negara yang dipungut atas bumi, permukaan dan tubuh bumi di bawahnya, serta bangunan, konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan pada tanah dan atau perairan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tarif PBB Untuk tarif PBB menerapkan tarif proporsional tunggal sebesar 0,05%. Dasar pengenaan pajaknya NJKP, nilai jual kena pajak sama dengan nilai jual objek pajak dikurang NJOP TKP, nilai jual objek tanpa pajak tidak kena pajak. Cara menghitung PBB PBB itu persen tarif pajak dikali dengan NJKP. Berikutnya ada BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Dasar pengenaan pajaknya NPOP, nilai perolehan objek pajak, yaitu harga transaksi atau nilai transaksi. Jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB, maka NJOP PBB yang digunakan. Tarif BPHTB digunakan untuk menghitung BPHTB adalah sebesar 5%. Rumusnya BPHTB sama dengan 5% dikali NPOP dikurang NPOP TKP. NPOP TKP atau nilai perolehan pajak tidak kena pajak. NPOP TKP, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, bervariasi, ditetapkan secara regional atau sesuai perda, dan paling banyak 300 juta. Berikutnya ada bea materai. Bea materai diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000. Dikenakan atas dokumen-dokumen tertentu yang memiliki nilai pembuktian hukum. Dokumen dikenakan bea materai yang pertama surat perjanjian dan surat lainnya sebagai alat bukti perbuatan atau kenyataan perdata. Yang kedua, dokumen digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Yang ketiga, akta notaris dan salinannya, serta akta PPAT dan rangkapnya. Yang keempat, surat yang memuat jumlah uang dan surat berharga, wesel, promes, dan askep. Untuk tarif bea materai sebesar yang pertama 6.000 untuk transaksi di atas 1 juta. 3.000 untuk transaksi 250.000 sampai 999 rupiah, atau penggunaan cek, biliet, atau giro.
Terakhir, kesimpulan perpajakannya. Presentasi ini menjelaskan PPN, PPNBM, PBB, BPATB, dan Bea Materai yang merupakan pilar penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Masing-masing pajak memiliki dasar hukum, objek, dan mekanisme pengenaan yang unik. Untuk kontribusi pajaknya, PPN dan PPNBM mengatur konsumsi, sementara PBB dan BPATB terkait properti. Bea Materai dikenakan pada dokumen hukum. Semua ini mendukung penerimaan negara dan pembangunan nasional. Kemudian memahami jenis-jenis pajak ini krusial bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dengan benar, meningkatkan kepatuhan, dan memastikan sistem perpajakan yang efektif dan berkeadilan. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang munafik pucek lagu.